Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Setelah melewati Kabupaten Bogor, saya masuk kota Bogor itu sekitar pukul 1 dini hari atau tanggal 23 November 2022. Dan suasana Bogor waktu itu sepi karena waktu pukul 1 tersebut. Oke, baiklah, beginilah profil kota Bogor. Bogor, bahasa Belanda atau Buldezort, adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kotanya terletak 59 km di sebelah selatan Jakarta dan merupakan enklave Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk kota Bogor sebanyak 1.099.422 jiwa dengan kepadatan 9.278 jiwa per kilometer persegi. Kota Bogor dikenal dijulukan kota hujan karena memiliki curah hujan yang lumayan sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buldezort yang berarti tanpa kecepasan atau aman tentram. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Pada awal abad ke-5 Masehi, kota Bogor merupakan pusat kerajaan Tarumanegara dengan raja yang bernama Purnawarman. Beberapa kerajaan lainnya belum memilih untuk bermukim di tempat yang sama dikarenakan daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan. Dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu. Kerajaan Sunda. Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di kota Bogor tentang kerajaan silam, salah satu prasasti tahun 1533 menceritakan kekuasaan Prabu Surawisesa dari kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang memiliki ibu kota di Pajajaran diyakini terletak di kota Bogor dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada 3 Juni 1482. Hari penobatan ini diresmikan sebagai hari jadi kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada tahun 1973 dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini. Zaman kolonial Belanda. Setelah penyerbuan tentara Banten, catatan mengenai kota Pakuan hilang dan baru ditemukan kembali oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687. Mereka melakukan penelitian atas prasasti batu tulis dan beberapa situs lainnya dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran terletak di kota Bogor. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff membangun Istana Bogor. Seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Bogor direncanakan sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Dengan pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang. Setahun kemudian, Van Imhoff membangunkan 9 distrik: Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciamas, Cijeruk, Sindang Bairang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentenschap Kampung Baru Buldenzort. Di kawasan itu, Van Imhoff kemudian membangun sebuah istana gubernur jenderal. Dalam perkembangannya, berikutnya nama Buldenzort dipakai untuk menunjuk wilayah puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihidung, hingga puncak Gunung Salak dan puncak Gunung Gede. Pada masa pendudukan Inggris, yang menjadi gubernur jenderalnya adalah Thomas Stamford Raffles. Beliau cukup berjasa dalam mengembangkan kota Bogor, di mana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan kebun raya atau botanical garden.
Beliau juga mempekerjakan seorang planner yang bernama Carsons yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenshoek. Pada tahun 1903, terbit Undang-Undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Sebagai realisasinya dibentuk Staatsgemeente, diantaranya adalah Gemeente Batavia S1903 nomor 204, 2. Gemeente Westerkolonis S1905 nomor 206, 3. Gemeente Buitenshoek S1905 nomor 208, 4. Gemeente Bandung S1906 nomor 121, 5. Gemeente Cirebon S1905 nomor 122, 6. Gemeente Sukabumi S1914 nomor 310. Regeringsalmanak van Nederlands Indi 1928 1746 sampai 748. Pembentukan Gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk pribumi, tapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat golongan Eropa, dan yang dipersamakan yang menjadi burgemeester atau wali kota dari Staatsgemeente Buitenshoek selalu orang-orang Belanda, dan baru tahun 1940 diduduki oleh bumi putra yaitu Mr. Subroto.